Pilkada 2024. Saya juga informasikan kepada pendengar kita yang ada di rumah bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita melaksanakan dialog outdoor secara live streaming di YouTube RRI Jayapura. Anda juga pendengar bisa menyaksikan live streaming langsung di YouTube pemerintah Kota Jayapura. Dan sudah ada 6 narasumber kita para pendengar yang hadir di lokasi outdoor pada pagi menjelang kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024. Sebelum kita mengupas tuntas seperti apa kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024, saya ingin mendengar dulu sedikit kata pembuka dari penjabat Wali Kota Jayapura Bapak Christian Soilai, dan nanti juga akan ditambahkan oleh Kepala LPP RRI Jayapura Bapak Elber Tussilum. Pak penjabat silakan. Baik, terima kasih para pendengar RRI di mana saja bisa mendengar ini, para terundang yang sudah diundang oleh RRI, Kepala RRI Jayapura dan semua audiens. Saya sampaikan 2 hal saja. Pertama, karena pemilu kada itu tinggal 3 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan lebih. Karena itu momentum hari ini sebenarnya momentum di mana RRI membantu KPU Bawaslu dan kami untuk menyampaikan informasi tentang pemilu kada. Kita berharapkan 2 hal saja. Seluruh warga di Jayapura, di Kota Jayapura bisa mengikuti pemilu kada dan tidak ada golput. Yang kedua, pemilu kada berjalan aman dan damai dan tidak pemimpin. 2 itu saja. Karena sekali lagi sebagai pemerintah daerah, saya ingin terima kasih kepada teman-teman RRI yang memfasilitasi kegiatan ini bersama dengan KPU dan Bawaslu. Tapi gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penjabat. Di sini juga sudah hadir Kepala LPP RRI Jayapura Bapak Luhut. Silakan Pak Engel. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Pak PD Wali Kota. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang boleh berkenan hadir pada hari ini. Kepentingan kita semua adalah sama, kita ingin mengawal pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik. RRI sebagai lembaga penyiaran publik mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut terlibat secara langsung. Oleh sebab itu, dialog hari ini menjadi sebuah bagian penting yang akan memberikan banyak masukan kepada para penyelenggara, pengawas, tapi juga kepada konstituen, agar mereka dapat menggunakan hak pilih mereka secara baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 kata pembuka ya dari tuan rumah penjabat Wali Kota Jayapura Bapak Christian Soilai dan juga Kepala LPP RRI Jayapura Bapak Elber Tussilum. Pendengar, saya informasikan dulu 6 narasumber yang sudah. Ya, narasumber kita yang tadi sudah bersuara lebih awal ya. Hari ini agak ceria karena pakai baju batik merah ini. Ya, kalau saya hitam, beliau hari ini merah. Jadi kita berlawanan arah ya, Pak. Baik, Pak Penjabat Wali Kota Jayapura Bapak Christian Soilai. Selamat pagi, boleh disapa dulu Pak pendengarnya. Selamat pagi semua para pendengar RRI di mana saja siaran ini dapat didengar. Kami dari ruang hall kantor Wali Kota Jayapura. Saya Christian Soilai. Baik, narasumber kita kedua ada Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, ya Bapak John Betaubun. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Dina ya, dan selamat pagi untuk semua audiens yang hadir di main hall Wali Kota maupun semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih. Baik, dan narasumber kita yang ketiga ada Ibu Martapina Anggai, Ketua KPU Kota Jayapura. Selamat pagi Ibu, ini penyelenggara ini yang menjadi inti dari dialog kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi para permisa. Boleh lebih dekat mic-nya Ibu. Selamat pagi para permisa, baik yang ada di tempat hall kantor Bupati, Wali Kota Jayapura, ataupun yang ada di rumah. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Pada hari ini kami akan menyampaikan apa yang menjadi untuk melaksanakan pilkada juga. Terima kasih. Ya,
Dan narasumber kita yang selanjutnya ini ada pengawas pemilu, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ada Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Bapak Fran Rumsarwir. Selamat pagi, Pak Fran. Selamat pagi pemirsa dan di mana saja yang mendengar siaran RRI. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dan dari pihak keamanan yang sebelah ujung saya sapa dulu Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Denny Herdiana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Nur. Mbak Lina. Mbak Lina. Ya. Mbak Nurlina, selamat pagi. Oh, mohon maaf, beliau rupanya baca ada nama saya di sini. Terima kasih, Pak Komandan. Selamat pagi audiens semuanya yang ada di Hall Pemkot Jayapura Kota dan seluruh pemirsa yang ada di Jayapura Kota. Tuhan memberkati semuanya. Ya, dan narasumber kita yang selanjutnya ada Dandim 1701 Jayapura ya. Kolonel Infanteri Hendri Widodo. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Mbak Lina, selamat pagi semua yang hadir di Hall Wali Kota Jayapura dan seluruh pemirsa yang mendengarkan acara RRI pada pagi hari ini. Ya. Dan tentunya kita di pagi hari ini juga kita ada floor yang nanti akan berdialog langsung pendengar dengan para narasumber kita yang sudah ada di depan. Dan floor kita pada pagi hari ini ada dari tokoh pemuda, dari tokoh agama, tokoh adat, dan tentunya juga dari tokoh perempuan yang akan hadir menyuarakan seperti apa mereka nanti akan menyukseskan proses Pilkada 2024 di Kota Jayapura. Saya langsung saja dulu kepada Ketua KPU. Kita bicara kesiapan Kota Jayapura Pilkada 2024 dari KPU. Boleh sedikit Ibu diceritakan seperti apa persiapan KPU ini, Bu? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dari Pilkada ini. Ya, sesuai dengan PKPU 7 tahun 2017 itu ada diatur tentang jumlah TPS untuk pelaksanaan Pilkada ya serentak tahun 2024. Itu adalah maksimal 600 pemilih per TPS. Nah, pada pelaksanaan Pilpres tahun 2024 kemarin, jumlah TPS itu di Kota Jayapura adalah sebanyak 940 TPS. Ya, itu yang kemarin. Ya. Dengan jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 300 pemilih. Nah, sedangkan untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, ya, telah melaksanakan ya setelah kita rapat bersama, yaitu sedangkan untuk Pilkada serentak tahun 2024 KPU telah melaksanakan rapat koordinasi pemetaan TPS ya, bersama dengan PPD dan PPS ya, untuk menyusun TPS. Dan pada saat jumlah TPS untuk Pilkada ya untuk Pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 575 TPS. Ibu, mohon maaf saya agak potong. Kalau jumlah TPS untuk Pilkada dengan pemilu 14 Februari kemarin, apakah memang ini ada penambahan atau pengurangan? Pengurangan. Pengurangan. Ya, ada pengurangan. Ya. Ini tapi jumlah pemilihnya bertambah. Jumlah pemilih bertambah. Jadi ada satu TPS 574 TPS reguler ya, dan satu TPS lokasi khusus itu di ini lapas. Ya. Lalu sesuai juga dengan peraturan PKPU 2 tahun 2024 bagaimana tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu saat ini KPU sedang melaksanakan tahap penyusunan ya. Penyusunan apa data, boleh lebih penyusunan data pemilih. Ya, jadi pada tanggal 11 Agustus itu telah dilaksanakan pleno terbuka rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara ya. Ya, daftar pemilih sementara tingkat Kota Jayapura. Jadi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota Jayapura pada tanggal 16 Agustus kemarin, yaitu sudah kami mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara tingkat provinsi. Ya, mungkin itu saja dulu yang kami jelaskan. Baik, Ibu, kita ini kan bicara bagaimana menyukseskan Pilkada 2024. Kalau tadi tahapan-tahapan sudah sedikit Ibu beberkan, nah bagaimana kemudian KPU sebagai penyelenggara ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena kalau bicara sukses artinya akan sukses ketika
partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih ini meningkat pada pilkada. Ya, baik, terima kasih. Kami sudah melakukan sosialisasi, baik itu di lapas, di masyarakat juga, sosialisasi lewat lewat RRI juga, ya, lalu lewat partai politik juga, ya, lagu paguyuban juga, itu. Lalu sosialisasi kami juga lewat media, itu yang kami lakukan. Ya. Baik, saya beralih ke Bawaslu dulu, Pak Frans. Mohon maaf Ibu, boleh begitu. Ya. Pak Frans, bicara mensukseskan Pilkada 2024, bagaimana koordinasi para penyelenggara antara Bawaslu dan KPU. Tadi KPU sudah sedikit menjelaskan apa yang sudah atau saat ini sedang KPU lakukan. Nah, Bawaslu sebagai pengawas apa Pak yang tengah dilakukan untuk kita sama-sama nanti menyukseskan Pilkada kita? Baik, terima kasih. Kami sebagai pengawas tentunya kita mengikuti PKPU, tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, dan kami mengawasi apa yang telah dilakukan oleh KPU. Tahapan yang telah dilakukan pemutahiran data pemilih, sudah penetapan daftar pemilih sementara yang ditetapkan pada 11 Agustus lalu di Provinsi tanggal 16, dan sudah diturunkan ke kelurahan. Di PKPU ini juga menjadi pengawasan kami bahwa ada masa tanggapan dari tanggal 18 sampai 27 tanggapan masyarakat. Apabila masyarakat belum terdaftar, ada yang meninggal, ini harus disampaikan sehingga daftar pemilih sementara atau yang nanti ditetapkan DPT benar-benar orang yang ada di Kota Jayapura. Kita tidak bisa mendata orang yang sudah berada di luar Kota Jayapura. Ini sedang kami amati hasil DPS yang ada. Kita lihat kualitas, benar-benar orang yang akan memilih nanti adalah mereka yang ada secara de facto, mereka ada di Kota Jayapura. Sehingga ini juga nanti menurut kami jangan sampai DPS ini dia akan berdampak pada pungut hitung nanti. Jumlah surat suara itu nanti akan besar kalau misalnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya angka-angka itu di markup naik, misalnya data pemilih. Nah, di dalam PKPU DPS harus diturunkan ke kelurahan, RT dan RW sehingga masyarakat tahu bahwa pemilih mereka terdaftar sebagai pemilih itu di RT RW. Jadi setiap RT harus mendapatkan DPS sesuai dengan PKPU. Itu yang sedang kami awasi sehingga ke depan masyarakat tahu DPS itu terdata, mereka terdata di DPS sampai nanti di DPT. Ini masih ada tahapan tanggapan masyarakat sampai 27. Ada forum tanggapan masyarakat yang disediakan oleh KPU di PPS. Ini kami awasi apakah sudah sejak diterbitkan DPS sudah ada tanggapan masyarakat terkait dengan belum terdata atau ada orang meninggal terus kemudian harus dihapus. Data orang meninggal ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, ya orang meninggal tidak bisa kita tantang, tetapi selalu jadi keluhan masyarakat bahwa belum hilang, ada yang sudah bertahun-tahun. Nah ini, dan memang tentu di aturan PKPU hanya membutuhkan surat keterangan. Menurut saya jangan kita naikkan derajat harus dengan akta kematian, padahal di PKPU tertulis surat keterangan RT bisa. Dalam pengawasan kami RT di Hedam itu ada satu RT Hedam yang kebetulan dia pantali, dia coret semua orang yang sudah meninggal dan dia buat surat keterangan lalu menyampaikan bahwa ini orang sudah meninggal harus dihapus karena jangan sampai surat suara akan terbit untuk orang-orang meninggal ini. Itu yang ya kami apresiasi untuk RT bersangkutan sehingga besok jangan ada orang yang sudah meninggal bangkit dan ikut coblos di TPS. Nah, Pak Frans, mohon maaf. Satu, ini saya tahu bahwa masyarakat yang ketika ingin mengetahui, mengecek ya DPS-nya, nah apakah mereka juga harus melapor ke Bawaslu sebagai pengawas atau hanya ke KPU? Nah, di
di Bawaslu kami punya pojok pengawasan. Kami sudah pengawas kami di kelurahan ada juga, hanya sayang saja sesuai dengan undang-undang hanya 1 pengawas kami, sementara di KPU itu 3 penyelenggara. Pengawas kami di kelurahan hanya 1 ada, tapi di distrik kami berusaha akan membangun pojok pengawasan di masa tanggapan masyarakat ini, sehingga apabila ada masyarakat yang ingin mengadukan tanggapan terhadap DPS bisa melalui kami, tetapi lebih kami sarankan kepada PPS, karena PPS dan PPD punya kantor di distrik, sekretariat yang bisa melayani tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih yang saat ini sedang diolah untuk dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap. Baik, sebelum saya ke penjabat wali kota, saya kembali dulu ke Ibu Ketua KPU. Boleh sedikit update dulu, ini kebetulan disinggung oleh Ketua Bawaslu terkait dengan DPS. Ini masyarakat melakukan pengecekan. Boleh diupdate dulu Bu sedikit untuk masyarakat kita yang mungkin pada siang hari ini mereka mendengar atau menonton live streaming kita pada pagi menjelang siang hari ini, mereka juga termotivasi untuk mengecek nama mereka pada DPS. Baik, terima kasih. Inilah yang istilahnya kita butuh kerjasama ya. Dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak dari Bawaslu tadi, bahwa bagaimana yang meninggal itu masih tetap terdaftar. Nah, kami di KPU berharap bahwa ada kerjasama yang baik antara RT, RW, supaya data surat keterangan itu memastikan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar meninggal. Nah, kami juga sudah membuka ini tanggapan dari masyarakat. Jadi mereka misalnya yang kurang puas bisa datang langsung bertanya ke KPU. Ataukah daftar mereka ada yang kemarin tidak sesuai dengan tempat TPS-nya, berjauhan, bisa mereka datang melapor ke KPU. Dan inilah diberikan tanggapan. Bisa berubah? Bisa berubah juga sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang. Baik. Ya. Saya ke Pak Penjabat Wali Kota. Pak, kita bicara mensukseskan Pilkada 2020. Peran pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura juga salah satu dari penyelenggara pilkada. Nah, bagaimana peran pemerintah Kota Jayapura, Pak? Halo KPU. Ya, baik, terima kasih. Kita punya peran hanya 2. Satu itu peran budget. Ya, itu paling penting. Karena itu sampai dan hari ini kita sudah memberikan support kepada KPU, Bawaslu, tapi juga pihak keamanan. Sabar ya, saya intipkan jumlah-jumlahnya dulu. KPU itu kita sudah kasih hibah tahap pertama itu 26 miliar, tahap kedua 39 miliar, jadi totalnya itu 65 M. Kemudian Bawaslu juga sudah 12 miliar, Kodim juga sudah 3 miliar lebih, Polresta juga sudah 7 miliar lebih. Nah, itu yang pertama, karena itu kita berharap dana itu yang akan dipakai untuk sukseskan kegiatan. Yang kedua itu kita memastikan bahwa semua warga kota ini ikut pemilu dan aman. Sudah itu aja, 2 itu. Nah, apa peran kita? Ini kita punya camat-camat, kepala RT, RW, semua ada di kota ini, dan tiap hari mereka dapat informasi tentang bagaimana memastikan supaya warganya itu jangan ada yang tercecer dan tidak terdaftar. Nah, karena itu informasi dari Bawaslu, dari KPU, saya pikir ini juga nanti kalau informasi ke kami, kita juga akan kumpul juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Camat saya sudah pernah kumpul. Kepala kampung juga sudah beberapa yang dengan camatnya ketemu, sampaikan. RT RW lurah ini yang nanti saya sudah jadwalkan, tapi kita belum bertemu. Tetapi ini mereka yang bisa tolong kita. Kalau misalnya RT dia tahu bahwa warganya 10 dan yang mati 1, supaya dia tahu. Ataukah pindah berapa orang, kemudian yang sudah terdaftar. Nah, itu ini yang kita harapkan, karena itu fungsi kita itu, begitu. Tugas kita sebenarnya peran kita 2 itu. Satu tuh support habis-habis. Ini kan yang penyelenggara yang resmi. Kita juga kan perlu uang juga untuk memberikan support kepada kita punya camat-camat, linmas, apalagi lah. Tiba-tiba yang kita dapat
walaupun tidak terencana, tapi dia merupakan elemen yang memberikan dukungan kepada pemilu kada, harus kita support, begitu. Nah, dua ini yang kita harapkan. Kita masih ada waktu. Saya harap semua kegiatan pilkada nanti sukses karena dua elemen ini sudah terselesaikan. Saya pikir itu. Pak, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di kota ini men-stressing para RT, lurah-lurah yang ada di tingkat bawah ini, mereka ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita untuk sama-sama kita menyukseskan pilkada ini, Pak? Ya, baik. RT RW saya belum ketemu. Saya belum pernah tatap muka langsung dengan mereka. Kita punya RT RW ini ada sekitar 1000-an di kota ini. Ribuan ini. Ini kalau kumpul datang injak uang 1 ekor mati nih langsung. Jalan saja. Tentunya begitu. Ini penuh ya Pak ya? Ya, penuh. Nah, tapi karena itu kita memang perlu perpanjangan tangan dari aparat pemerintah yang paling bawah. Itu ada kepala distrik, kemudian lurah. Nah, mereka bantu kita. Tapi informasi-informasi ini saya juga yakin mereka sudah sampaikan. Tetapi yang langsung dengan saya belum. Hanya kami sudah mulai atur jadwal ya Kapal TTPM ya. Kita mau atur per distrik, per wilayah, saya kumpul dengan mereka. Momentum hari ini, setelah kita sosialisasi kepada publik baik, kami kan dapat informasi banyak juga dari Bawaslu, dari KPU. Nah, informasi yang tertajam ini kita akan sampaikan. Saya berharap juga termasuk informasi-informasi yang terjadi dari pusat. Dalam dinamika 1-2 hari ini juga kan harus kita juga dapat kejelasan sehingga kita memberikan penjelasan juga kepada rakyat baik, dan saya pikir momentum itu nanti kita pakai. Intinya kalau saya akan ketemu dengan mereka, saya sampaikan dua itu. Pokoknya kamu jangan main nakal. Kalau jadi penyelenggara RT-K, RW-K, camat-K, lurah, sudah lurus saja, lurus begini, begitu. Kalau ada yang belok, kami akan lurus. Karena kadang-kadang kalau pemerintahan bawah itu mereka miring, itu memang rusak itu TPS itu, pasti rusak. Begitu. Karena itu yang kita tekankan terus nanti kepada mereka. Apalagi ada RT yang TPS-nya standar dia punya di pinggir rumah, ada. Dia harus bertanggung jawab supaya justru pemilih di situ banyak sesuai dengan jumlah itu. Saya pikir itu. Pak, kalau Bapak menyinggung terkait dengan aparatur tingkat bawah RT RW, bagaimana mereka lurus dalam tanda kutip pada pelaksanaan pilkada ini? Bagaimana dengan kalau melawan kita ganti? Sabar dulu Pak. Oh, sabar. Bagaimana dengan komitmen Bapak sebagai pimpinan untuk para kepala OPD, SKPD kita di Kota Jayapura? Bagaimana mereka tidak terlibat dalam politik praktis, Pak? Karena ini kesempatan Bapak untuk menegaskan kepada OPD Bapak. Jangan sampai pada pilkada kalau kita bicara sukses, sementara para OPD juga bermain ini Pak dalam pilkada. Sebenarnya mereka kan harus menjadi contoh, dan Bapak juga yang paling utama. Tapi kelihatannya mereka punya muka-muka dari sini manis-manis. Ini kelihatannya mereka baik-baik saja, takut Tuhan kelihatannya. Amin Pak, semoga sampai selesai nanti. Setiap kali saya rapat rapim, informasinya saya sampaikan. Kita boleh punya pilihan, boleh, itu hak. Karena ASN itu walaupun dia pegawai negeri sipil, tapi pemimpinnya adalah pemimpin politik. Itu berbeda. Kita ini ASN semua, tapi ternyata bupatinya ini bukan ASN, dia orang politik. Dan karena itu ASN juga harus sedikit-sedikit kita harus mengerti tentang trik politik ini, begitu. Tapi tidak berpolitik, itu bedanya di situ. Oke, ada sanksi yang tegas Pak? Iya, ini tidak perlu ini semua. Hari ini saya sudah bikin ancaman ke beberapa orang yang ternyata kita keliru, karena rupanya misalnya saya suruh kemarin waktu kunjungan presiden saya turun baliho, karena pas Pampres bilang turunkan semua baliho calon, saya suruh perintah, tapi ada yang ragu-ragu, saya ganti koin kalau ragu. Akhirnya saya yang pergi turun sendiri dan kita turunkan. Tetapi intinya begini, kita belum menyampaikan saja. Saya pikir mereka ini adalah pemimpin yang dewasa. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga sebagai wali kota, saya hanya menjaga saja bahwa apa yang ada, mereka punya hati itu, mereka tidak mempengaruhi rakyatnya untuk membuat A dan membuat B. Itu yang kita jaga. Dan karena itu saya tekankan terus untuk itu. Saya tidak main-main untuk kita ini kan PJ tidak punya kepentingan untuk pemilu kada. Jadi sudah yang melawan dapat tangkap ganti. Kalau tidak bisa menteri tidak izinkan, PLT dulu turun. Jadi karena itu saya pikir gaya kepemimpinan saya itu gaya yang tidak pernah gertak. Saya orang yang tidak pernah gertak. Kalau saya bicara
pasti akan eksekusi. Begitu. Karena itu saya sudah ulang-ulang teman-teman, walaupun baru 3 bulan, tapi saya pikir mereka sudah tahu saya punya gaya kepemimpinan. Begitu. Saya pikir itu. Baik, semoga ini didengar oleh para SKPD ya, yang juga hadir di sini ya, bahwa memang tidak main-main seorang penjabat wali kota untuk mengeksekusi ASN atau OPD yang terlibat langsung dalam politik praktis. Saya ke Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura, Bapak John Betaupun. Pak John, kita bicara menyukseskan Pilkada 2024, peran DPRD seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Bicara tentang Pilkada itu tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja. Tapi kita semua terlibat dalam tanggung jawab itu. Di dalamnya juga DPR. Karena sukses Pilkada itu adalah kita mensukseskan pemimpin di daerah kita. Jadi mau siapapun dia wajib untuk mensukseskan. Kalau dia tidak sukseskan, dia bukan warga negara Indonesia. Nanti Pak tentara yang tangkap mereka. Maka tanggung jawab ini harus kita sukseskan untuk tanggal 27 November 2024. Kita harus sukseskan untuk berjalan dengan aman, damai, sukses di Jayapura yang kita cintai. Peran DPR dalam posisi mensukseskan Pilkada juga sangat krusial, Mbak Lina. Kenapa? Karena kita berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pemilu yang saling mendukung dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara efektif, transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi harus demokrasi. Kalau tidak demokrasi ya tidak usah pemilu begitu. Terima kasih. DPR juga ikut melakukan sosialisasi ke masyarakat? Ya, bukan saja di DPR ini kan keterwakilan dari seluruh rakyat yang ada di Kota Jayapura. Maka punya konstituennya dalam berbagai kesempatan dalam sidang itu kita selalu menyuarakan bahwa mari kita sukseskan pemimpin kita di Kota Jayapura tapi juga di Provinsi Papua, karena kita satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya mau sampaikan saja bahwa ada 3 indikator kalau pemilu kada ini sukses. Maka KPU dan juga Bawaslu dan kita semua, yang paling pertama adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Jadi partisipasinya rendah, maka tentunya bahwa bukan sukses. Maka mendorong kita semua, DPR juga menyimpan peran itu untuk mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi, datang ke TPS untuk memilih. Tapi juga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota, bahwa ASN tidak berpolitik, tapi visi misi kepada ASN. Jadi kalau pergi ikut kampanye mendengar visi misi itu wajar-wajar saja, seperti itu. Yang kedua, tidak ada konflik merusak persatuan serta pemerintahan. Jadi kalau tidak ada konflik, kepala daerah sukses, KPU, Bawaslu, DPR, dan kita semua sukses dalam penyelenggaraannya. Yang ketiga, pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan. Ini 3 fungsi ini utama dalam melihat bahwa kesuksesan pemilu kada pada tanggal 27 November 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Saya ke pihak keamanan dulu. Saya mulai dari Pak Wakapolres Jayapura Kota, AKBP Dendi Herdiana. Pak Waka, boleh sedikit gambaran dulu situasi keamanan kita Pak. Dan tadi sempat disinggung oleh Pak penjabat wali kota ini situasi politik kita pasca putusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Ini bagaimana kemudian situasi politik dan keamanan di kota kita Pak? Baik, terima kasih Mbak Lina. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus dari Polresta Jayapura Kota, sebenarnya mohon maaf Bapak Kapolresta tidak ada di tempat karena beliau sedang melaksanakan tes SESPIMT. Jadi mudah-mudahan beliau menjadi wakil terbaik dari Papua untuk cepat menjadi jenderal. Nah berikutnya Mbak Lina, mungkin tadi dipertanyakan bahwa bagaimana situasi terakhir Kamtibmas dengan politik. Mungkin untuk politik saya tidak ada ranahnya ke situ ya, tapi lebih umum secara umum situasi Kamtibmas sampai saat ini kami sampaikan kepada masyarakat masih relatif kondusif, aman dan dapat dikendalikan. Kenapa saya bicara demikian? Karena kita semuanya tahu masih ada di beberapa wilayah tertentu terjadi tindak pidana konvensional. Namun masih tidak ada hubungannya dengan giat-giat politik. Mungkin pendukung calon A sama B belum kelihatan dari kami selaku kacamata kepolisian. Dalam hal dukungan kami dari Polri, kesiapan kami Polri menghadapi pemilu serentak ini, terkhusus di wilayah Kota Jayapura,
kami dari kepolisian telah meluncing ada operasi mandiri kewilayahan dengan kata sandi operasi Mantap Praja Karten 2024, yang mana target operasinya adalah yang jelas target operasinya itu melaksanakan pengamanan terhadap orang, kegiatan, benda, dan tempat yang mana terbungkus dalam pengamanan setiap tahapan pilkada sehingga tahapan tersebut berjalan dengan aman dan kondusif. Yang jelas kami dari kepolisian menurunkan 544 personil untuk kegiatan operasi Mantap Praja ini, yang mana operasi ini dimulai sejak 20 Agustus kemarin sampai dengan nanti 31 Desember sampai dengan nanti pelantikan dan segala macamnya. Kaitannya dengan ini perlu kami sampaikan kepada para pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kami berharap dari kepolisian ini adalah demokrasi, jadi kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh sukacita karena ini adalah demokrasi untuk memilih pimpinan kita. Jadi kepada para pemirsa yang ada dimanapun berada, kita melaksanakan demokrasi dengan penuh sukacita. Apabila ada perbedaan, mari kita cari jalan tengahnya sehingga menjadi hal yang merupakan daerah ini menjadi aman, tertib, dan damai. Mungkin itu dari kami, Ibu. Kak, boleh saya pertegas bahwa situasi politik yang terjadi di nasional ini memang sebetulnya tidak mempengaruhi kondisi kita, keamanan kita di Kota Jayapura, Pak. Baik, kita ketahui semuanya di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Instagram, bahkan di media televisi ya, media elektronik, banyak hujatan, itulah inilah ya. Yang kami lihat dari sisi kacamata kepolisian, kacamata pidana, belum ada imbas ke wilayah Polresta Jayapura Kota, lebih khusus lagi wilayah hukum pemerintah Kota Jayapura. Di luar ada berita A, B, C, di sini tidak ada berimbas ke daerah Jayapura Kota. Sungguh luar biasa masyarakat. Baik, Jayapura. terima kasih Pak Waka. Saya ke satu Jayapura. Pak Dandim, kita bicara menyukseskan pilkada. Sebelumnya saya boleh tahu dong Pak Dandim, wilayah jajahan dan Kodim 1701 itu mana saja Pak? Baik, Mbak Lina, kami sampaikan bahwa wilayah tanggung jawab Kodim 1701 Jayapura itu meliputi Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Polres Kerom. Kita semua sudah bagi sektor, jadi masing-masing sudah kita atur. Komposisi yang kita siapkan dari Kodim sendiri, kita menyiapkan 650 personil ya. Nah, itu untuk masing-masing kabupaten 200, kemudian untuk kota kita siapkan 250 personil. Nah, terkait dengan pilkada ini, tugas kita membackup kepolisian, dalam hal ini adalah Polresta Jayapura untuk yang di kota, kemudian Polres Kerom dan Polres Kabupaten Jayapura. Itu tugas kita. Kemudian kami sampaikan hasil rakor pengamanan dengan pihak Polda yang terakhir sekitar 3 minggu yang lalu. Untuk Polresta Jayapura nanti kita membackup-kan 30 personil. Kemudian untuk yang di Kabupaten Jayapura 90 personil dan Kerom juga 90 personil. Selebihnya semua di bawah kendali saya. Baik. Pak Dandim, sebelum saya membuka ruang untuk floor kita yang hadir untuk bertanya pada narasumber, terakhir dari saya Pak, bagaimana peran di daerah itu kan, di wilayah-wilayah itu kan ada Babinsa itu ya Pak ya. Nah, bagaimana mereka mensosialisasikan pilkada 2024 ini kepada masyarakat, karena tadi sudah disinggung sebelumnya oleh narasumber kita bahwa
suksesnya Pilkada 2024 ini tidak akan berjalan kalau partisipasi masyarakat kita ini juga tidak meningkat, Pak. Nah, peran Babinsa di daerah itu bagaimana, Pak? Baik Mbak Lina, kami sampaikan bahwa terkait dengan tadi suksesnya Pilkada, senada yang disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota dan Pak Wakil Ketua, bahwa mulai dari beberapa waktu yang lalu kita sudah intent para Babinsa, mungkin juga dengan Babin Kantipmas sama, ya kita selalu mengkampanyekan kepada masyarakat, mari kita ikut, mari kita sukseskan, datang ke TPS pada saat hari H, kemudian jangan terprovokasi dengan isu A, isu B, isu C, silahkan pilih yang terbaik menurut masyarakat, lihat track recordnya bagaimana, ya jangan lihat istilahnya apa ya, isu-isu yang membawa kesukuan, kedaerahan, ya selalu kita sampaikan bahwa silakan pilih yang terbaik, hadir pada saat kegiatan di TPS pada saat hari H, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang aneh-aneh. Demikian. Baik, terima kasih. Di sini pendengar ada floor kita yang juga hadir ya di halaman main hall kantor Wali Kota. Ada dari tokoh adat, ya. Ada dari tokoh perempuan juga yang hadir, dari tokoh agama juga yang hadir. Nah, saya akan beri kesempatan kepada floor kita untuk bertanya kepada para narasumber kita. Saya mungkin turun lebih enak ya, biar lebih dekat dengan turun lebih enak. Ya. Selamat datang untuk Pak Gubernur Papua yang mewakili staf ahli ada depan sini. Ini bila Pak berdiri sebentar supaya bisa dilihat. Boleh berdiri, Pak. Ya, ini mewakili Bapak Gubernur. Dari Kajari, Kajati juga Kepala Pengadilan juga semua lengkap ini. Hari ini kita mau sukseskan ini. Ya, saya beri kesempatan untuk floor, silahkan bertanya kepada para narasumber kita. Kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024. Boleh berdiri. Siapa yang mau bertanya kepada floor kita? Ada floor dari tokoh perempuan, ada juga dari tokoh pemuda, mahasiswa juga ada ya. Tokoh agama juga hadir ya pada pagi menjelang siang hari ini. Ada yang mau bertanya terkait dengan kesiapan Pilkada di Kota Jayapura? Ya. Sebutkan nama Pak dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Maaf Pak, mic yang satunya. Baik Pak PJ dan depan yang kami hormati, saya Rudi Mebri dari Pemuda Port Mumbai. Saya mau sampaikan ke KPU maupun Bawaslu. Ibu saya pada saat itu masih ketua partai, saya sendiri 2014 tidak tercatat. Kemudian Pilkada Kota 2017 lagi itu mengulang hal yang sama. Jadi tolong yang bagian ini sangat harus diperiksa dengan baik untuk memastikan. Padahal ketua partai saya tidak tercatat, apalagi tidak terdaftar. Itu satu. Pak PJ yang saya hormati dan Pak Wakil Ketua DPR, saya terus mendengarkan dari Bapak Kampus sampai Bapak BTM sendiri. Pak Wakil tahu sekali bagaimana saya demo dari Jayapura ini sampai di MK. Saya harap tidak ada Pilkada Jilid 2. Hanya Pilkada 1 putaran. Sehingga bagaimana caranya dirumuskan, saya ini sangat sayang. Sekian puluh tahun ini KPU dengan Bawaslu dan tidak punya kantor definitif. Sehingga Pilkada Jilid 2 itu bagaimana geser dana itu untuk bangun dan ke kantor. Supaya jangan terulang yang kemarin itu. Kami dengar yang kota kelas kertas like ini kota barometer. Baru tidak punya kantor lagi. Bagaimana dia mau bekerja kalau dia tidak punya rumah sendiri? Numpang sana numpang sini, belum teror dan intimidasi yang mereka alami. Dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk Pilkada besok nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja saya beri kesempatan untuk narasumber kita menjawab dulu. Nanti akan saya beri ruang lagi untuk teman-teman floor yang hadir di sini. Saya lebih dulu untuk Ketua KPU, silakan Ibu. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ketua Pemuda Port Mumbai. Saya apresiasi dulu pertanyaan yang untuk kantor definitif. Untuk Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik, untuk tadi katanya tidak tercatat tadi. Sebetulnya diberi ruang untuk bagaimana kalau misalnya tidak terdaftar bisa melapor, ya bisa melapor ke KPU. Untuk itu kan kami buka tanggapan dari masyarakat.
Mungkin pada saat Pantarli datang tidak terdata, mungkin karena mungkin ada keluar atau yang bersangkutan keluar atau tidak ada dikunjungi rumahnya, tidak ada penghuninya, sehingga mungkin tidak terdata. Nah, kalau memang tidak terdata, berarti Bapak tidak memilih waktu saat itu. Memilih dengan KTP, ya itu salah satu juga. Ya. Jadi untuk berikutnya lagi Bapak bisa melapor ke KPU supaya nanti dicarikan tempat TPS-nya dan didata kembali. Makasih itu Pak. Baik, Pak Penjabat. Bawaslu, ya silakan Pak Frans. Saya itu oke. Baik, Tapi terima anggarannya kasih. Pak. Ada respon dari tema Ketua Pemuda dan Tabi terkait dengan, benar sekali, mungkin bukan hanya Bapak Rudi Mebri saja yang tidak tercatat, masih di 2019 maupun 2000 kemarin banyak juga warga kita yang tidak terdata di daftar pemilih tetapi akhirnya bisa memilih dengan menggunakan KTP. Ini kita harapkan ketika mereka yang tidak menggunakan KTP ini kan masuk dalam daftar pemilih DPK ya, DPK. Ini diharapkan masuk dalam ketika nanti pemutahiran ini dia akan masuk dalam DPS sehingga bisa terdata. Nah, apakah ada data DPK itu daftar hadir? Tergantung dari daftar hadir yang di TPS masuk distorkan ke gudang KPU. Ini harusnya dimutakhirkan dan didata lagi. Begitu saya kira proses yang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan di 2000 masih ada pemutakhiran sampai dengan DPT, masih sampai dengan sebelum ini bisa masuk juga dalam daftar pemilih tambahan. Tetapi kalau warga yang sudah benar-benar hidup besar di sini mestinya dicatat, itu tanggapan kami. Dan terima kasih, apresiasi buat Kakak Rudi yang sering-sering bertandang ke tempat kami, lewat melihat kantor kami dan usulan yang pikir sudah mudah-mudahan ke depan bisa dibangun kantor untuk Bawaslu dan juga KPU. Ya, ini tergantung harga tanah juga di sini mahal. Saya kira terima kasih banyak usulan dari Bapak-bapak dari Portnombai, Elma Portnombai. Terima kasih. Baik, silakan Pak PJ. Pak Ketua Pemuda ada Tabi bantu KPU dengan Bawaslu cari tanah. DPR oke, saya oke juga. Selesai. Ya. Nanti kepala PU ada kan, kepala PU? Oh ya. Yang penting ada lokasi secepat PU desain atau ada standar dari Republik untuk kedua kantor ini kasih kita. Ini yang toki-toki ada sebelah ini. Jadi pas. Baik, kalau begitu kita sama-sama dengar dulu suara dari yang toki-toki yang tadi dibilang Pak PJ nih. Pak Wakil, silakan. Baik, Mbak Lina. Terima kasih. Jadi sebenarnya kendalanya cuma satu, masalah tanah. Dari zamannya Bapak Dr. Benhur Tomimano beliau siap bangun. Cuma persoalan ada pada posisi tanah. Jadi kalau tadi terima kasih Pak Wali Kota luar biasa ya, langsung sudah tugaskan Ketua Pemuda Portnombai. Jadi kalau tanah tidak ada, semua akan kejar ke Ketua Pemuda Portnombai begitu. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu dong untuk para narasumber kita dan juga kita yang hadir di siang hari ini. Ya, saya buka ruang lagi untuk Flur yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita perbincangkan, kita bahas di siang hari ini. Silakan. Ada yang mau bertanya kepada para narasumber kita? Sekali lagi saya informasikan dulu untuk para pendengar kita, ya, pendengar yang ada di rumah bahwa kita di siang hari ini pendengar melaksanakan dialog interaktif outdoor pasca pemilu terkait dengan kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024 dan ada 6 narasumber yang sudah bersama saya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini kayaknya mahasiswa ya? Ya, mahasiswi, silakan. Kita dengar dulu suara perempuan. Iya baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Aksa Hamadi, saya dari BEM Universitas atau Gesler Papua.
yang terhormat bapak-bapak narasumber di depan, mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian terkait sedang hancurnya demokrasi bangsa ini, tetapi kita tetap harus melaksanakan pilkada. Yang kita ketahui bersama bahwa apapun isu di nasional pasti berdampak ke daerah, dan ini sangat disayangkan kalau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan sudah banyak, mungkin Cipayung di Kota Jayapura dan di Papua juga menyatakan sikap untuk mengawal keputusan MK. Dan bagaimana tanggapan bapak-bapak di depan terkait bapak dan juga ibu terkait hal ini? Mungkin itu saja, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab para narasumber? Ya, kayaknya langsung jawab. Baik, Ibu Ketua KPU silakan. Baik, terima kasih untuk mahasiswi ya dari Otto Geisler. Baik, saya coba menjawab bahwa memang namanya pesta demokrasi ini pasti kita kalau menilai ada positif dan negatifnya. Namanya juga partai politik ya. Tetapi kalau kita menyikapi, ya kita menyikapi, mengikuti dengan baik. Kami selaku penyelenggara KPU, ya KPU Kota Jayapura menginginkan supaya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPR, bahwa kita mengharapkan supaya menginginkan masyarakat itu ikut berpartisipasi, ya. Kita tidak boleh melihat dengan hal-hal yang negatif, tetapi bagaimana kita mensukseskan pemilu pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 24 2027 ya, 27 November 2024 ini dengan baik. Jadi secara pribadi kita tidak perlu harus mengikuti hal-hal yang negatif, ya. Memang kalau kita melihat isu yang negatif di sana, kalau kita ikut-ikutan pasti kita akan berpengaruh. Tetapi kami berharap, KPU berharap, kami juga sebagai penyelenggara berharap, ya khususnya bagi para mahasiswa, ya untuk mengambil bagian, untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu pilkada tahun 2024 ini pada tanggal 27 November nanti. Jadi kalau kita berpikir ke hal-hal yang negatif, mengikuti demo di sana sini, pasti kita akan berpengaruh. Tetapi mari, saya berharap selaku penyelenggara pilkada, selaku penyelenggara KPU Kota Jayapura mengharapkan adik-adik mahasiswa, ya, untuk mari kita berperan aktif dalam mensukseskan pilkada tahun 2024, ya, 2024 pada tanggal 27 November nanti. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ketua KPU. Ya, Pak. Dari saya itu begini, dua proses di lembaga yang berbeda sedang jalan. MK final, DPR RI lagi proses, mau sidang kah tidak sidang kah mau sidang. Tapi KPU juga sedang mempersiapkan PKPU. Karena itu kita tunggu 1 minggu lagi, pendaftaran dibuka tanggal 27, tanggal 29 jam 00 tutup. Siapa yang masuk sebagai calon, entah dorong mau pakai MK atau mau pakai PKPU, nanti kita lihat perkembangan, itu yang kita jaga. Begitu. Proses ini kan semua punya kepentingan. DPR punya kepentingan, terus KPU juga punya kepentingan supaya kita sukses. Nah, kepentingan ini yang mereka masing-masing, yang namanya politik, jadi mereka masing-masing kan berjuang. Jadi itu wajar-wajar saja. Saya kalau juga masuk DPR, saya juga pasti berjuang mati-matian bersama kepentingan. Tapi intinya kepentingan apapun di pusat jangan membuat sehingga kota ini rusak, kacau, tidak aman. Itu saja intinya. Terima kasih. Adi Aksa. Ya, Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita mengikuti dinamika tapi juga mengupdate informasi terus supaya kita tidak. Tadi sampai dengan tadi pagi kan Ketua DPR RI Pak Dasko sudah menyatakan bahwa DPR sudah tidak melanjutkan lagi. Itu berarti clear seperti itu. Sehingga kita tetap mengupdate sehingga informasinya tidak terputus. Dan apapun keadaan di Jakarta, kita daerah harus tenang. Karena piring makan itu masing-masing urus. Terima kasih.
Baik, saya ingin dengar dulu ya suara dari pihak keamanan. Pak Wakapolres, Pak Wakapolres izin. Baik, terima kasih Mbak Lina. Ada dari Autoglaser, ada mahasiswa ya. Ada Hamade. Jadi gini Ade, selama itu mengikuti aturan PKPU atau selama itu mengikuti aturan yang ada di penyelenggara pemilu, saya kira tidak masalah. Hanya dari keamanan dan dari Polri menyampaikan kepada masyarakat semuanya, hati-hati dengan hoax. Hoax ini kan berita yang seolah-olah benar, tapi seolah-olah benar tapi sebetulnya tidak benar, dan biayanya murah, hanya satu klik saja antar suku bisa berperang, antar pendukung bisa berperang dan segala macam. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Ya dari kami di kepolisian juga ada giat operasi yang ditingkatkan, yaitu giat preemptif. Juga dari mahasiswi juga mungkin bisa sama-sama kita mengedukasi mahasiswa adik-adik kita yang intinya hati-hati dengan penyebaran hoax. Karena hoax itu tidak benar, gara-gara hoax bisa secara masif bisa mengganggu stabilitas keamanan kota, dan akhirnya nanti yang bikin pusing kepala penyelenggara pemilu. Begitu, apalagi Bapak yang punya kota ini. Kalau hoax udah pisah, berarti itu kita sakit kepala semuanya. Jadi hati-hati dengan hoax. Kita bijak dengan menerima hoax. Apapun beritanya bisa kita koordinasikan dan kita musyawarahkan dan kita saling sharing dengan tujuan yang positif. Mungkin itu dari kami. Pak Waka, kalau boleh tahu antisipasi dari kepolisian untuk mengatasi hoax yang disinggung oleh Pak Waka ini apa yang sudah dilakukan? Oke, baik Bu. Yang sudah dan sedang dilakukan, kita melaksanakan patroli cyber. Yang jelas bekerja sama dengan instansi terkait seperti di Pemkot itu dengan Kominfo. Patroli ini kita lakukan bersama-sama dengan tim Polda juga. Apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan hoax dan itu tidak benar, kita langsung melaksanakan langkah-langkah untuk sehingga tidak terjadi dan tidak sampai ke masyarakat. Dan apabila masyarakat sudah like atau sudah menindaklanjuti, kita pastinya di mana tempat itu kita tahu dan paham, kita akan laksanakan upaya-upaya preemptif, penggalangan, sambang dan lain-lainnya. Apabila itu tidak bisa, mungkin kita naik ke preventif nggak bisa, kita melakukan tindakan upaya hukum, yaitu secara represif. Berarti masyarakat kita saat ini sudah sangat stres ya Pak ya? Tidak juga. Kalau masyarakat sekarang sangat stres, mungkin semuanya juga, kita juga para pejabat ini stres juga. Tidak. Sampai saat ini lande-lande, puji Tuhan, masyarakat Jayapura Kota masih menunggu euforia terlaksananya pilkada ini dengan penuh sukacita. Tidak ada stres, tidak ada. Baik. Puji Tuhan. Baik, kita buka lagi ya. Ya, kesempatan untuk ulur kita, silakan dengan Bapak siapa, di mana Pak? Mohon maaf, dengan Pak siapa, ditujukan kepada siapa? Ya, ini dengan Kepala Distrik Jayapura, Silas Tom Rubewas. Saya ada masukan saja. Selanjutnya saya akan laporkan apa yang sudah dilakukan di Distrik Jayapura terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada. Masukan pertama kepada KPU dan Bawaslu. Saya mau ingatkan, saya jadi penyelenggara pemilu dari 2004 sampai detik yang ada jadi kepala distrik kami. Saya baru lihat pemilu paling bobrok kemarin. Kamu jangan loh, kamu penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan politik transaksional. Itu pertama. Kalau ada masukan dari pemerintah terkait dengan kelakuan penyelenggaraan, tidak lanjuti. Sedikit lagi kita kemarin semua kena makar karena rekap sampai lewat dari batas waktu undang-undang. Itu yang pertama. Yang berikut, izin Bapak Wali Kota, kita di Distrik Jayapura pada penyelenggaraan pemilu kada ke legislatif kemarin DPT-nya di 76988.
pada hari ini naik jadi 89.000 sekian. Nah, kepala distrik sudah melakukan TPS-nya ada sekitar 170 sekian dari 276. Pertama turun dari 170. Nanti TPS-nya mungkin di LP. Nah, persoalan di LP kemarin itu sebagian besar masyarakat binaan di dalam itu tidak punya dokumen kependudukan. Tidak punya dokumen kependudukan, jadi sulit untuk mau ditelusuri. Nah, ada juga kita punya masyarakat penduduk Kota Jayapura yang datang kemari untuk melakukan aktivitas di Kota Jayapura, terutama untuk yang adik-adik mahasiswa mereka tidak mau untuk berubah pindah penduduk ke Kota Jayapura. Kenapa? Karena mereka takut tidak dapat bantuan dari Pemda asal mereka. Nah, hal-hal ini kemudian untuk supaya tidak terjadi debat pada saat penyelenggaraan pemilu. Terima kasih sekali karena kemarin setelah 3 kali saya turun sebelum pemilihan legislatif, ya hasilnya di Jayapura tidak ada PSU. Saya sampaikan ke RT RW bahwa sampaikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka yang memang tidak punya KTP Kota Jayapura jangan memaksakan kehendak seperti demikian. Nah, untuk persiapan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah kemarin dari Distrik Jayapura bersama PPD, Panwas Distrik, kita sudah turun ke kelurahan dan kampung menghimbau ke RT RW untuk menyampaikan kepada masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih, dan itu sudah berjalan sampai dengan menghasilkan jumlah DPS sekitar 89.000 sekian. Dari 89.000 sekian itu kemudian sekarang tahap selanjutnya mereka masuk pada DPS HP terkait dengan perintah Bapak Wali Kota untuk kita siapkan RT RW Lurah untuk sharing dengan Bapak Wali Kota, kita siap. Terima kasih banyak, selamat siang. Saya beri kesempatan Ibu Ketua KPU langsung saja dijawab, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya kita beri aplaus dulu. Tadi agak sedikit tegang-tegang kita ya, biar agak rileks kita. Silakan, Bu. Jawaban yang pertama tadi, ya saya ingin menyampaikan bahwa itu KPU periode yang lalu, Bapak. Ya, mudah-mudahan kami yang baru ini semuanya baru ini bisa menjabat dengan baik. Amin. Itu diharapkan. Untuk itu dimohon partisipasi masyarakat, baik itu pemerintah juga untuk mengambil bagian dalam membantu kami di dalam penyelenggaraan KPU ini supaya sukses, aman, dan damai. Itu harapan kami. Ya. Lalu yang kedua, tadi untuk TPS khususnya di daerah lokasi khusus LP, kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Dukcapil ya, untuk ada di mana rekaman mereka yang belum terdaftar di ini nanti akan disampaikan lagi. Jadi yang terdaftar tetap itu di sana 240. Ya, 240 jiwa yang terdaftar. Jadi ada sekitar 300 lebih, tetapi ini kami sudah sampaikan dengan Dukcapil dan sudah ada kerjasama juga dengan lapas di sana. Jadi nanti akan diselesaikan dengan Dukcapil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi dulu kita aplaus dulu untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, sebelum saya lanjut ke narasumber yang lain, saya ingin menyapa dulu perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua. Selamat siang, Pak ya. Terima kasih sudah datang. Tapi saya ingin beri kesempatan untuk Bapak dulu, boleh? Bapak boleh sedikit menginformasikan, Pak, bagaimana gambaran pemilu kada di Papua, Pak? Bapak perkenalkan nama dulu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota,
Pak Ketua DPR, Ketua KPU Panwas, Pak Kapolres dan Dandim. Saya sebenarnya hadir di sini bukan mewakili Pemda Provinsi. Jadi saya mewakili Klasi Sport Nombai. Jadi tadi kebetulan ada acara juga di Aston. Saya mewakili gubernur untuk membuka kegiatan di sana. Tapi saya ditugaskan oleh ketua kelas juga untuk menghadiri acara di sini. Ya, jadi tadi penyampaiannya itu saya klarifikasi ya. Jadi saya tidak mewakili Bapak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tom ini ke Pak Wakil. Tadi bagaimana kita sama-sama memastikan bahwa pilkada nanti Pak jangan mengulang kejadian pada pemilu 14 Februari. Bagaimana tidak ada politik transaksional Pak. Saya sempat tadi membaca Pak, sedikit membaca bahwa DPR ini juga punya fungsi Pak untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi NPHD, dan salah satu yang lebih ditingkatkan itu bagaimana Pak mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat pendidikan anti korupsi nih Pak di masyarakat yang sudah disinggung oleh Pak Tom kita Pak. Bagaimana ini politik transaksional nih Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama itu integritas dari penyelenggara dulu. Tapi sudah dijamin tadi oleh Ibu Ketua Pak. Ya ini kan Ketua KPU, yang di bawahnya kan belum. Kan begitu. Sebentar nanti akan kita karena agak sulit sama-sama. Kita bilang bahwa gini aja Mbak Lina, saya kasih 100.000 Mbak Lina tuh kan aman-aman saja kan. Tapi kalau Mbak Lina mau juga kan, tidak ada janji-janji dong ya, Pak. Tidak ada yang kasih uang tanpa tidak punya kepentingan. Itu harus clear di bagian itu Mbak Lina. Yang berikut, bicara tentang komitmen itu bukan KPU dan Bawaslu aja. Tapi penyelenggara itu mulai dari KPU sampai turun dengan KPPS. Jadi kalau bicara kesatuan tentang komitmen, maka tadi Ibu Ketua KPU menyampaikan itu tentang komisioner. Tapi bagaimana Ibu Ketua KPU memastikan bahwa penyelenggara di bawah juga sama komitmennya dengan KPU. Kemudian yang namanya politik itu ada kepentingan. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu. Saya bicara dalam konteks pimpinan dewan, tapi juga sebagai orang partai politik seperti itu. Sehingga kembali kepada integritas daripada penyelenggara pemilu, tapi juga badan pengawas pemilu. Terima kasih. Partai politik juga dong Pak. Ya iya. Makanya tadi kalau dibilang bahwa yang terjadi seperti kemarin jangan diulang, maka kembali kepada kesiapan penyelenggara pemilu dan juga badan pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada penyelenggara di bawah. Saya ingin dengar suara dari Bawaslu sekarang. Baik, terima kasih apa yang tadi disampaikan bahwa pada saat penyelenggaraan pemilu yang lalu kami menerima 16 laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan ada beberapa terkait dengan money politik. Namun seringkali kami bersama dengan Sentra Gakumdu di dalam pasal-pasal di dalam pidana pemilu ada yang belum diatur secara sempurna, sehingga kami mendapatkan kebuntuan ketika membahas pada saat pembahasan 1, 2. Ada pasal di situ yang tidak menyebutkan secara pasti orang-orang pelaku itu akhirnya seringkali selamat. Ya, ini menjadi refleksi kami bahwa tidak semudah kita menangkap OTT. Ternyata OTT itu kalau dilakukan bukan orang yang disebutkan dalam undang-undang, kita tidak bisa menuntut. Dan itu hasil diskusi pembahasan dalam dengan unsur polisi yang tergabung dalam Sentra Gakumdu ya, dan juga jaksa. Dan ini nanti menjadi celah hukum, dan kami berharap ke depan apabila ya perubahan isu di atas belum ada perubahan undang-undang, kita berharap ke depan kalau memang akan ada perubahan, pasal-pasal yang ini harus lebih spesifik lagi. Misalnya setiap orang yang melakukan money politik tertangkap tangan, jangan menyebutkan di situ, disebutkan pada pemilu, undang-undang pemilu itu setiap pelaksana kampanye, peserta tim kampanye memberikan uang. Tetapi kalau di luar mereka itu bisa saja, dan sangat sulit kita menjerat. Kemudian ada unsur waktu dan lain-lain. Nah, saya kira teman-teman yang pakar hukum ini bisa mengkaji pasal-pasal ini sehingga memberikan masukan bagi kami. Untuk terkait dengan integritas,
kemarin kami di jajaran kami memberikan penguatan kapasitas terkait dengan kode etik penyelenggara. Secara khusus pengawas kami minta pengawas kami, kode etik itu diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Kami menyampaikan kepada jajaran kami ad hoc sampai dengan kelurahan agar mengawasi diri sendiri dengan DKPP, peraturan DKPP ini, kode etik. Kami sebagai pengawas di kabupaten, di distrik, tetapi juga membantu kita menjaga teman-teman di penyelenggara sebelah, KPU dan jajarannya, baik peraturan DKPP itu melekat di penyelenggara, akan terkena kepada KPU dan jajarannya, dan juga Bawaslu. Yang akan menyidangkan kami itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan ini penting untuk kita menjaga integritas kita, profesionalitas kita juga kita harus jaga. Dan saya kira bahwa senior-senior penyelenggara kayak Pak Distrik ini juga bisa memberikan masukan, input kepada kami sebagai pengawas apabila mendengar ada isu-isu transaksional di mana, sampaikan. Kita punya sentra Gakumdu, sampaikan laporan secara jelas sehingga kita bisa melakukan penindakan. Fungsi Bawaslu itu pengawas pemilu ada dua, melakukan pencegahan dan penindakan. Melakukan pencegahan dengan sosialisasi semacam ini, kita memberitahukan, menyampaikan aturan-aturan yang harus diikuti, aturan PKPU maupun juga pilkada, undang-undang pilkada. Tetapi juga kami melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh masyarakat maupun peserta pemilu maupun oknum-oknum tertentu, secara khusus ASN yang misalnya tidak netral, itu dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Dan ya ke depan kami akan melakukan rapat koordinasi atau rakur dengan stakeholder kami. Ada teman-teman dari, kami sudah lakukan MOU dengan LMA, sekolah-sekolah, kemudian dengan ya sekolah-sekolah perguruan tinggi. Kita akan melakukan koordinasi juga dengan Bapak PJ dan juga Forkompimda. Pada hari Senin kami rencanakan, mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa tindak lanjut lagi supaya kita bersama-sama bisa berkomitmen untuk bersama-sama melakukan pencegahan pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkada nanti. Yang utama itu pencegahan dari diri kita dulu, baru kita bisa bawa aura pencegahan itu keluar ke masyarakat sehingga kita sama-sama memastikan pilkada berjalan aman, tertib, dan bebas dari money politik, saya kira. Baik, terima kasih. Agak hening ya. Boleh tepuk tangannya dulu. Ya, saya beri kesempatan lagi untuk para floor kita yang hadir untuk bertanya kepada para narasumber. Silakan. Yang mau bertanya, disilakan untuk para narasumber kita. Ada 6 narasumber kita ya. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa pendengar, floor kita di siang hari ini ada dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan Port Numbai, ya, mahasiswi, juga ada tokoh pemuda yang hadir pada siang hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya terkait bagaimana kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024 atau apa saja yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk menyukseskan Pilkada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya kembali ke Ibu Ketua KPU terkait dengan bagaimana kesiapan Kota Jayapura nih Bu ya menyukseskan Pilkada 2024. Nah, tadi Ibu sudah sedikit ya membocorkan terkait dengan jumlah DPT, TPS. Nah, untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi nanti di lapangan seperti apa Bu? Hambatan ya mungkin kalau saat sekarang ini kan kami masih dalam taraf pemilihan daftar sementara ya. Pemilihan daftar sementara ini kan masih dinamis, data bergerak. Jadi kami masih menunggu ada laporan dari masyarakat yang belum terdaftar bisa dilaporkan di ini. Jadi DPT-nya itu bisa berubah. Jadi sehingga nanti pada bulan September nanti baru penetapan daftar pemilih tetap itu. Nah, lalu saat sekarang ini kami sedang tanggal 24 besok, 24 sampai dengan tanggal 26 itu pengumuman untuk pendaftaran calon gubernur, wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Tanggal 27 sampai 29 pendaftarannya. Itu yang saat sekarang ini kami sedang mempersiapkan. Sinergitas dengan para penyelenggara yang lainnya seperti apa, Ibu? Kita bicara menyukseskan pilkada ya, artinya kan harus ada sinergitas sehingga sukses itu bisa tercapai, Bu. Untuk itu kita kerjasama dengan stakeholder yang ada, termasuk pemerintah, dan pada saat sekarang juga ini yang diadakan oleh RRI juga, kami berterima kasih sekali. Itu salah satu bentuk sinergitas kita juga, bagaimana mensukseskan pemilu lewat siaran langsung dari RRI. Begitu juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya pejabat wali kota yang sudah memberikan bantuan, dan tadi sudah didengar langsung untuk diberikan bantuan nanti dengan ketua DPR. Itu salah satu juga bentuk kerjasama kami stakeholder. Baik, masuk dengan PJ wali kota dan DPR. Terima kasih. Ya. Ya, di sini kita ada teman-teman mahasiswa ya, ada tokoh agama, tokoh pemuda. Saya ingin dengar suara dari para floor kita yang mewakili. Mungkin harapannya untuk Pilkada 2024 seperti apa? Ya, dari tokoh agama. Silakan. Mic-nya di belakang, Pak. Saya Bapak ganti mic, ya. Bapak agama suara. Ya, tentu untuk mensukseskan pilkada ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, KPU dan lain-lain, tapi semua masyarakat, termasuk para tokoh-tokoh agama. Nah, bagaimana kami para tokoh-tokoh agama mendukung, mensukseskan supaya pilkada ini bisa berjalan dengan baik? Maka pertama, mendoakan supaya pilkada ini berjalan dengan baik. Nah, karena itu khususnya misalnya kami di gereja Katolik, Bapak Uskup Jayapura sudah menghimbau supaya setiap hari Minggu salah satu pokok doa yang harus dinaikkan itu adalah mendoakan supaya pilkada itu berjalan dengan baik, aman, tertib dan damai, dan siapapun yang terpilih itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, menghimbau supaya para pastor ya tidak boleh terlibat dalam politik praktis, menjadi tim kampanye kah atau apa segala macam. Kalau ada yang ketahuan dapat kartu merah, maka dijamin bahwa para tokoh-tokoh agama itu tidak boleh juga mengarahkan umatnya untuk si pilih A, pilih B, pilih C. Biarkanlah umat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Yang ketiga, bahwa sebagai persamaan para tokoh-tokoh agama di kota ini, maka beberapa hari lalu telah melangitkan doa ya di halaman kantor Kementerian Agama Provinsi Papua untuk memohon supaya pilkada damai ini, pilkada nanti ini bisa berjalan dengan baik. Tapi di atas semuanya itu, para tokoh agama boleh jungkir balik berdoa memohon Tuhan, tapi pada akhirnya itu kalau manusia yang melaksanakan itu tidak takut Tuhan, maka tetap akan ada kacau. Maka mari kita semua menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya kuasa Tuhan yang berkuasa atas kita dan bukan kuasa iblis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Teman-teman pemuda boleh dibantu Bang Reski di sebelah kiri saya. Pak Tom lagi mau bersuara, silakan Pak. Ya, selamat siang semua. Yang terhormat para pimpinan yang dulu di depan, selaku Ketua KNP Kota, saya akan menghimbau kepada seluruh pemuda di Kota Jayapura, Bapak Ibu Lurah di belakang yang terhormat, bahwa kontribusi KNPI Kota Jayapura dalam mensukseskan pemilihan legislatif sudah jelas. Sampai dengan hari ini, kemudian kami punya satu divisi data di KPU Provinsi Papua, Hadi. Kami punya satu divisi teknis di KPU Provinsi Papua, Sekretaris KNPI Kota Jayapura.
Jadi kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, terutama pemuda, bahwa jangan cepat terpancing dengan isu. Pastikan bahwa sumber informasi yang akurat itu hanya ada keluar dari KPU sebagai penyelenggara yang diakui di dalam undang-undang. Jadi boleh mendapatkan informasi apapun, tapi kemudian jangan ragu untuk bertanya. Karena di dalam KPU juga ada kami punya orang, KNPI Kota Jayapura. Itu dari saya, terima kasih banyak. Dan kami siap untuk membackup Bapak Wali Kota untuk mensukseskan tanggung jawab ini. Terima kasih. Amin. Boleh kita beri aplaus dulu yang meriah untuk kita semua yang hadir di siang hari ini. Masih ada yang mau memberikan suaranya? Ya, ada teman kita, pemuda kita yang di belakang. Boleh dibantu Bung Irfan mic-nya. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya Ketua Senat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan kebetulan alumni saya Bapak PJ Wali Kota. Satu hal yang saya akan katakan untuk pemilu damai tahun ini, yang semua kami tahu di sini, mungkin politik praktis ini dari tahun ke tahun dia selalu berjalan, dan sementara ini kebetulan saya sendiri sebagai koordinator wilayah Sulawesi dan Papua, apa yang tadi dikatakan oleh Aksa itu memang benar apa adanya, tapi untuk Kota Jayapura saya jamin mungkin tidak akan pernah terjadi. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk mahasiswa kita ya dari BEM USTJ Jayapura. Ada lagi yang mau ya silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Saya Pendeta Christian Waro dari FKUP Kota. Makasih Pak PJ dan para narasumber RRI yang juga turut memberikan kepada kita sebuah wawasan yang baik buat pilkada yang kita jaga bersama-sama. Saya kira teman-teman FKUB memberikan amanat untuk dapat disampaikan dalam kesempatan dialog interaktif yang berbahagia ini, yaitu kita sama-sama menjaga integritas pilkada di kota kita. Dan tentu saja kita juga dapat memahami bagaimana pemetaan potensi, tantangan dan ancaman yang terjadi untuk kita bisa sama-sama menjaga, mengawal, mendoakan, dan punya tekad yang baik dalam semangat moderasi beragama, sama-sama sebagai anak bangsa, sama-sama orang yang takut akan Tuhan di Kota Jayapura, kawal ini pilkada ini menjadi sebuah perayaan kasih, rukun dan damai, sehingga setiap orang yang datang ke TPS mereka bisa merasakan bahwa hak konstitusi mereka, semangat untuk dapat memberikan sebuah konstruksi kepemimpinan yang baik ke depan, itu adalah kontribusi dan partisipasi mereka. Karena kita sepakat bahwa pilkada yang berhasil adalah tingginya antusias dan partisipasi di tempat-tempat TPS itu. Dan saya yakin kita semua di sini untuk bersama-sama punya komitmen menjaga, mengawal dengan semangat kasih, rukun dan damai. Demikian. Makasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir di sini. Dan saya langsung kepada narasumber, tidak menjawab atau menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh Flur, tapi kita langsung closing statement. Saya lebih dulu dari paling ujung, Pak Wakapolresta. Kita closing dulu untuk acara kita, bagaimana kesiapan Kota Jayapura menyukseskan Pilkada 2024, Pak. Baik, untuk closing statement dari kami dari Polri, kita menghimbau dan mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada untuk menyikapi semua hal yang ada dengan bijak. Kita menerima berita tidak benar. Dalam hal ini hindari berita hoax. Berita hoax adalah berita yang dapat memporak-porandakan sinergitas kita semuanya. Bijak menerima hoax. Apabila ada hal yang tidak baik atau tidak betul, segera dikoordinasikan atau dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan terkait. Mungkin itu dari kami dari kepolisian. Baik, Pak Dandim, silakan Pak. Sedikit statement close dari saya bahwa sukses pilkada, aman pilkada, kemudian damai pilkada itu tidak secara otomatis.
Untuk itu saya menghimbau kepada kita semua, kepada masyarakat Kota Jayapura, kepada penyelenggara pilkada, mari kita semua dari orang per orang, dari pribadi masing-masing harus ada niat untuk mensukseskan pilkada itu, harus menciptakan bahwa pilkada itu harus damai dan harus aman. Terima kasih. Baik, saya ke sebelah ujung sini, Pak penjabat, mohon maaf, Bawaslu dulu, silakan. Baik. Terima kasih. Saya Franz Rumsarwir, Ketua Bawaslu Kota Jayapura. Dalam kesempatan ini mau menghimbau agar kita bersama-sama melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah nanti. Kita tolak politik uang, jangan golput, dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November nanti. Demikian, terima kasih. Ibu Ketua, silakan. Baik, saya Marta Pina Anggai selaku Ketua KPU Kota Jayapura mengajak seluruh warga masyarakat Kota Jayapura untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada tahun 2024 tanggal 27 November nanti dengan aman, damai, dan tertib. Sekian. Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih. Saya ada sedikit pesan. Yang pertama, mari bersama-sama dengan DPR Kota, pemerintah Kota Jayapura, penyelenggara pemilu, TNI Polri, media, LSM, semua stakeholder, kita menjaga dan memastikan pilkada serentak damai tahun 2024 berjalan secara aman, damai, demokratis, jujur, dan adil. Tetap menjaga kedamaian dan kerukunan selama masa pilkada. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Hindari provokasi, fitnah, atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Menghindari kampanye black campaign dengan berbagai isu-isu baik suku, agama, ras, antar golongan. Mari kita menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pilkada 2024 dan selama kampanye yang agar tidak memecah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Cukup. Baik, yang terakhir Pak penjabat Wali Kota, silakan closing untuk para pendengar kita dan juga seluruh yang hadir di siang hari ini. Ini di tangan saya ini jadwal KPU ini. Saya ingatkan kepada semua warga kota, tanggal 27 Agustus minggu depan sampai dengan tanggal 29 itu calon mereka akan daftar ke KPU. Itu yang pertama. Mereka akan diumumkan apakah mereka jadi calon wali kota atau bukan, itu tanggal 22 September. Jadi tanggal 22 September kita tahu calon wali kota itu siapa. Setelah itu besok paginya tanggal 23 September dorang mulai tim kampanye. Ya. Dari tanggal 23 sampai dengan tanggal berapa ini? 23 September sampai 23 November. Itu baru rame saya lihat. Setelah itu masa tenang, tanggal 20 November itu pemilunya. Karena itu Bapak Ibu masih ada waktu yang belum ada kesempatan untuk maju, bukan maju, yang dapat kesempatan untuk ikut memilih, silakan urus KTP, camat, teman-teman lurah, RT urus, senat, kamu urus, bantu. Masih ada waktu. Di penjara itu momentum, bisa pergi urus 2 orang, 300 suara tuh bos, lumayan itu. Mahasiswa kalau seperti kasus tadi bagaimana caranya? Mereka ingin sekali memilih, tapi mereka tidak ada KTP atau KTP-nya di sana. Itu harus ada jalan keluar. Tetapi kalau tidak, hari H memang juga kita harus tegas. Kita juga tidak bisa menolong satu orang yang bisa merusak kegiatan pemilu di TPS. Sukseskan pemilu kada 2024. Suksesnya itu adalah sukses kita bersama. Karena itu saya akan baca pantun. Daun beluntas dan biji-bijian boleh dimasak bersama ketan. Engkau pantas dapat pujian, hai penyelenggara pemilu dan warga kota Jayapura.
Sekali lagi dong, boleh aplaus yang meriah untuk kita semua yang hadir di siang hari ini dan juga para narasumber kita. Saya mengundang Flur dan juga narasumber untuk bangkit berdiri karena kita akan sama-sama membaca komitmen bersama menyukseskan Pilkada 2024. Sudah ada di tangan masing-masing lembaran kertas komitmen bersamanya. Para narasumber boleh pegang mic-nya biar suaranya kedengaran di radio. Pemerintah daerah, DPR kota begitu ya? Sesuai. Ya, oke. Oke, kita mulai. Hitung. Apa-apa? Saya hitung mundur ya. Mohon maaf, teman-teman, mekanismenya seperti apa pembacaannya? Dimulai dari dari atas, baik dari atas. Jadi, kami pemerintah daerah tambah lagi DPR kota, penyelenggara pilkada, TNI Polri, begitu. Oke. Ya, oke, siap. Baik, saya mulai hitung mundur ya. Ya. Oke. 3, 2, 1. Komitmen bersama Pilkada Damai 2024. Kami pemerintah daerah, DPR kota, penyelenggara pilkada, TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Jayapura menyatakan dan berkomitmen untuk 1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai, dan demokratis. 3. Tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, money politik, politisasi agama, dan etis. Jayapura, 23 Agustus 2024. Kami. Boleh aplaus yang meriah untuk kita sekali lagi dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang berdialog dengan kita di siang hari ini. Dialog interaktif outdoor pasca pemilu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dengan demikian pendengar, maka berakhir kebersamaan kita dalam dialog outdoor pasca pemilu yang digelar langsung dari main hall kantor Wali Kota Jayapura. Semoga apa yang sudah sama-sama tadi kita bacakan, komitmen bersama menyukseskan Pilkada 2024 ini menjadi pegangan kita semua warga masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan juga para penyelenggara pemilu untuk sama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Dan akhirnya saya Lina Umasugi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, juga terima kasih kepada para narasumber dan floor yang hadir. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke studio program 1 RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat siang dan sampai jumpa. Yo.